Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Suatun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana kabarnya, Bu Suatun? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, Bu, PR-nya sudah dikerjakan? Sudah Sudah ya? Bu, tapi nggak tahu bener enggaknya. Apa enggak? Ya, oke, nggak apa-apa. Kita akan bahas satu persatu dari soal nomor. Kita sudah pernah saya jelaskan ya. Jadi kurang lebih sama isinya. Kita langsung Hmm. aja ke soal. Untuk soal nomor satu, jawabannya Bu Suatun apa? A. Apa jawabannya? A. Kerahasiaan. Ya, betul ya. Prinsip keamanan informasi yang mengharuskan data hanya dapat diakses oleh individu yang memiliki otorisasi adalah kerahasiaan. Karena kan ini cuma bisa satu orang kan. Kalau misalnya nggak Iya. 10 orang berarti udah nggak rahasia lagi gitu ya. Udah nggak jadi rahasia umum gitu kan. Oke, next soal nomor 2. Prinsip keamanan Nomor informasi 2. bertujuan untuk memastikan bahwa data tidak diubah atau dimodifikasi tanpa izin. Adalah apa jawabannya, Aku Bu? jawabannya B. Integritas. Betul, jawabannya adalah integritas. Nanti kan memiliki kewenangan untuk bahwa data itu nggak boleh apa namanya diubah, misalnya email nggak boleh diubah gitu ya. Kalau data-data penting kan nggak bisa diubah gitu ya. Oke, next soal nomor 3. Teknik yang digunakan untuk menginskripsi data sehingga hanya dapat dibaca oleh pihak yang memiliki kunci ini deskripsi ya. Yang benar adalah jawabannya apa, Bu? Jawabannya C. Enkripsi. Ya, jawabannya betul C, enkripsi. Enkripsi itu apa? Enkripsi adalah pengamanan yang mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci deskripsi yang sesuai. Next, soal nomor 4. Teknik pengamanan yang melibatkan pemantauan dan kontrol akses untuk mencegah akses yang tidak sah adalah jawabannya Bu Suatun apa? C. Fire. Ya, firewall. Jawabannya C, Bu. Ya, Firewall. firewall. Fungsinya apa? Untuk memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan. Biasanya untuk yang ada terkendala dengan jaringan atau WiFi gitu ya. Mencegah akses yang tidak sah ke sistem dan data. Soal nomor 5. Apa tujuan utama dari kebijakan keamanan informasi dalam organisasi? Tujuan utamanya untuk apa, Bu? Jawabannya? Jawabannya B. Ya, Menjamin kerahasiaan. kerahasiaan. Karena di sini ada namanya keamanan informasi ya di soalnya ya. Keamanan Hmm. informasi. Berarti jawabannya adalah menjamin kerahasiaan. Next, soal nomor 6. Boleh dibantu dibaca, Bu Suatun? Soal nomor 6. Apa yang merupakan langkah pertama dalam proses perencanaan? Hmm. Jawabannya A. Mengidentifikasi tujuan. Oke, sama jawabannya A. Identifikasi tujuan. Ya, sama. Oke, next, soal nomor 7. Soal nomor 7, apa yang dimaksud dengan Gantt chart dalam konteks perencanaan? Jawabannya C, alat bantu perencanaan yang menampilkan jadwal proyek. Ya, betul. Jawabannya adalah alat bantu perencanaan yang menampilkan jadwal proyek. Next, soal nomor 8. Soal nomor 8, apa yang termasuk dalam tahapan perencanaan? Jawabannya C, menentukan tujuan, mengidentifikasi sumber daya, dan mengembangkan strategi. Oke, betul. Jawabannya adalah menentukan tujuan, mengidentifikasi sumber daya, dan mengembangkan strategi. Next, soal nomor 9. Soal Apa nomor jawab? 9, tujuan dari teknik perencanaan C. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan. Ya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan. Next, soal nomor 10. Soal nomor 10, mengapa penting untuk mengevaluasi hasil setelah melaksanakan rencana? Jawabannya B. Untuk memastikan semua tujuan telah tercapai dan mengidentifikasi area perbaikan. Ya, untuk memastikan semua tujuan telah tercapai dan mengidentifikasi area perbaikan. Next, nomor 11. Nomor 11, apa fungsi utama dari pengorganisasian dalam manajemen? Hmm? Jawabannya A. Hmm? Mengatur dan mengkoordinasikan sumber daya untuk mencapai tujuan.
Ya, jawabannya adalah mengatur dan mengkoordinasikan sumber daya untuk mencapai tujuan. Betul ya. Next, soal nomor 12. Nomor 12, apa yang dimaksud dengan teknik-teknik perencanaan? Jawabannya B, alat dan metode untuk mengembangkan rencana yang efektif. Ya, jawabannya adalah alat dan metode untuk mengembangkan rencana yang efektif. Betul ya. Nomor 13. Nomor 13, bagaimana Gantt chart membantu dalam proses perencanaan? Ini tuh sama ya, kayak soal nomor berapa gitu? Ya, yang di kemarin ya, besok kemarin ya, minggu kemarin. Yang di Jawabannya kemarin, B, memvisualisasikan jadwal proyek dan alokasi sumber daya. ya, jawabannya adalah memvisualisasikan jadwal proyek dan alokasi sumber daya. Next, 14. Nomor 14, apa yang harus dilakukan setelah mengidentifikasi tujuan dalam proses perencanaan? Jawabannya B, Hmm. mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan. Ya, jawabannya adalah mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan. Next, soal nomor 15. Soal nomor 15, mengapa penting menggunakan alat bantu perencanaan seperti Gantt chart? Soal nomor 15, jawabannya B, untuk memvisualisasikan tugas dan waktu dalam proyek. Ya, untuk memvisualisasikan tugas dan waktu dalam proyek. 16. Nomor 16, apa yang menjadi ciri utama kepemimpinan yang efektif? Hmm. Jawabannya yang C, mendorong partisipasi dan komunikasi yang baik dengan anggota tim. Ya, jawabannya adalah mendorong partisipasi dan komunikasi yang baik dengan anggota tim. Betul sekali. Next, soal nomor 17. Soal nomor 17, salah satu keuntungan utama dari kepemimpinan partisipatif adalah jawabannya C, meningkatkan motivasi dan keterlibatan anggota tim. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan anggota tim. Betul ya. Next, nomor 18. 18, gaya kepemimpinan yang menekankan pada pengambilan keputusan secara otoriter dan pengawasan ketat adalah jawabannya C, kepemimpinan transaksional. Ya, jawabannya adalah kepemimpinan transaksional. Next, 19. Kita agak cepet ya, biar bisa Oke. banyak soal hari ini. Nomor 19, gaya kepemimpinan yang membebaskan anggota tim untuk membuat keputusan dan bertindak secara mandiri adalah jawabannya E, kepemimpinan transaksional. Oh, salah ya, Bu. Jawabannya adalah gaya Jawabannya C kepemimpinan ya. yang membebaskan anggota tim untuk membuat keputusan dan bertindak secara mandiri. Secara mandiri berarti namanya kepemimpinan laissez-faire. Kalau transaksional berarti untuk adanya apa namanya saling komunikasi atau bertransaksi gitu ya. Jadi jawabannya Mm-mm. adalah kepemimpinan laissez-faire yang memberikan Saya kebebasan penuh untuk kepada anggota tim pada untuk anggota membuat tim untuk keputusan secara mandiri. Oke, oh salah iya. satu ya, Bu. Oke, Iya. nomor 20. Nomor 20, mana? Teknik motivasi yang melibatkan pengakuan dan penghargaan terhadap pencapaian anggota tim adalah nomor 20 B, Ya, motivasi ekstrinsik ekstrinsik ya. X kalau in itu buat siapa? Kalau intrinsik. Kalau buat kita. intrinsik buat ya buat individu ya. Kalau ekstrinsik Mm-mm. berarti buat seluruh orang. Next, nomor Iya, 21. nomor 21, ntar belum muncul. Oh, 21, seorang penata layanan operasional dihadapkan pada situasi di mana banyak pelanggan yang mengeluhkan lambatnya proses pelayanan. Langkah pertama yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini adalah jawabannya D, melakukan evaluasi terhadap prosedur pelayanan yang ada. ya, melakukan evaluasi terhadap prosedur pelayanan yang ada. Next, soal nomor 22. Nomor Soal 20. nomor 22, salah satu strategi untuk menyelesaikan konflik dalam tim yang melibatkan kompromi antara pihak-pihak yang berselisih adalah C, kolaborasi. Ya, menyelesaikan konflik dan dalam tim yang melibatkan kompromi. Kompromi itu kan berarti saling adanya apa namanya saling kerjasama gitu ya. Pertukaran. Ah, Ya, jawabannya adalah kolaborasi. Kalau penghindaran apa, Bu? itu mah menghindarkan diri nggak sih, Bu? Betul. Kalau kompetisi,
Kompetensi lebih ke apa ya? Kompetensi tuh. Apa? Kompetisi bukan kompetensi, beda. Kalau kompetensi adalah yang memiliki suatu yang memiliki ilmu di bidang tersebut namanya kompetensi. Kalau kompetisi itu adalah saling bersaing. Kalau kayak Iya, misalnya saling kerja bersaing ya. Iya, iya. bersaing, Iya. lomba itu kan namanya kompetisi. Heeh. 23. 23. Jika konflik dalam tim diselesaikan dengan cara menemukan solusi yang memuaskan semua pihak, metode yang digunakan adalah 23C kolaborasi. Ya, sama jawabannya ya. Kolaborasi. Ya, Next, 24. nomor 24. Gaya kepemimpinan yang menekankan pada inspirasi dan perubahan visi organisasi adalah jawabannya adalah yang D, kepemimpinan transformasional. Ya, kepemimpinan transformasional. Next, 25. 25. Salah satu cara untuk motivasi tim melalui pengembangan keterampilan mereka adalah jawabannya C, menyediakan peluang pelatihan dan pengembangan. Ya, menyediakan peluang pelatihan dan pengembangan. Biasanya di lembaga-lembaga, apalagi di yayasan itu biasanya ada pelatihan-pelatihan ya. Baik kalau kalau misalnya di rumah sakit kan pasti juga ada pelatihan gitu Bu ya, untuk Ya, mengembangkan karyawannya. Next, 26. nomor 26. Langkah pertama dalam proses pengambilan keputusan adalah jawabannya B, identifikasi masalah terlebih dahulu. Identifikasi masalah. Next, 27. Nomor 27, setelah mengidentifikasi masalah, langkah selanjutnya dalam proses pengambilan keputusan adalah 27 jawabannya B, pengumpulan informasi. Ya, jawabannya adalah pengumpulan informasi. Next, 28. Nomor 28, analisis SWOT adalah alat bantu pengambilan keputusan yang digunakan untuk jawabannya A, menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ya, SWOT ya, menilai kekuatan, adanya kelemahan, peluang, dan ancaman. Ancaman. Oke, next 29. 29, bentar ngelik. 29 dalam analisis SWOT, faktor eksternal yang dapat memberikan keuntungan atau peluang bagi organisasi disebut jawabannya C, peluang. Ya, jawabannya adalah peluang. 30. Nomor 30, salah satu metode untuk mengelola risiko dalam pengambilan keputusan adalah C, menggunakan analisis risiko untuk menilai dampak dan kemungkinan risiko. Ya, metode untuk mengelola risiko dalam pengambilan keputusan adalah menggunakan analisis risiko untuk menilai dampak dan kemungkinan adanya risiko. Next, 31. 31 jawabannya A, risiko terukur. Risiko yang tidak dapat dihindari Bentar lagi. dan harus diterima sebagai bagian dari pengambilan keputusan dikenal sebagai resiko residual. Jawabannya Ibu. B ya. Kalau terukur berarti kan dia sudah apa namanya sudah bisa dikonsepkan gitu ya. Next Resiko 30. residual udah resiko. Bentar Mm-mm. Bu, resiko Oh, residual. ya, resiko residual Oh iya. katanya. Mm-mm. Next 32. 32 E. Hmm. Setelah memilih Salah ya. alternatif terbaik dalam pengambilan keputusan, langkah selanjutnya adalah setelah adanya pengambilan keputusan, maka yang dilakukan adalah implementasi keputusan. Kan ada pengambilan keputusan dulu, berarti kan diimplementasikan, dilaksanakan keputusannya kan. Kalau udah Mm-mm. dilaksanakan, baru dihasil gitu. Oh iya. Ya, atau dievaluasi Oke. gitu ya. Hasilnya dulu baru evaluasi yang terakhir. 33. 33 jawabannya A. Teknik pengambilan Mhm. keputusan yang melibatkan penilaian kuantitatif. Kalau SWOT itu kan tadi untuk menganalisis adanya SWOT, tapi kalau di sini dia langsung melibatkan Mhm. penilaian kuantitatif itu apa namanya perhitungan.
ya. Mm-mm. Kuantitatif. Ada kuantitatif dan kualitatif. Biasanya menggunakan perhitungan dari berbagai alternatif. Maka ini adalah analisis biaya dan manfaat. Biasanya ada Manfaat. diukur dengan apa namanya rencana anggaran RAB gitu ya, Mm-mm. rencana anggaran biaya gitu. Jadi kalau misalnya di sini ada melibatkan penilaian kuantitatif dan kualitatif berarti yang berkaitan dengan biaya gitu ya. Gitu. Next, Mm-mm. nomor 34. 34 jawabannya D. Strategi untuk mengurangi dampak risiko dalam pengambilan keputusan adalah strategi untuk mengurangi Dampak mengurangi dampak risiko dalam pengambilan keputusan adalah mengalihkan risiko ke pihak risiko. lain. Contohnya misalnya ke asuransi atau kontrak dapat mengurangi dampak risiko pada organisasi. Hmm, hmm, hmm. Tadi jawaban Ibu apa? D, salah. Baik-baik. Menerima semua risiko. Oh, menerima. Kan ini untuk mengurangi dampak risiko. Iya, Kalau iya. misalnya dengan asuransi kan berarti mungkin ada beberapa barang ya yang bisa diasuransikan ya. Kalau gedung Mm-mm. eh, kemungkinan bisa ya kalau untuk umum gitu kan. Pelayanan publik mungkin ada asuransinya. Ya pasti sih kendaraan apa namanya berjalan ya. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 kan ada asuransinya. Oke, next 35. Nomor 35 jawabannya C. Betul. Metode untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko potensial dalam suatu proyek adalah analisis risiko. Risiko. Next, 36. tiga Jawabannya apa, Bu? puluh enam jawabannya B. Hmm. Apa yang dimaksud dengan kerjasama tim? Kalau kerjasama artinya saling kolaborasi. Jawabannya apa Ya, tadi? B B ya. bener. Mm-mm. Proses di mana anggota tim bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Bersama. Kalau jawabannya A nggak tepat ya, karena ini untuk tujuan individunya sendiri. Kalau yang C dikasih tugas nih kepada yang lain. Ini Mm-mm. malah lebih aneh gitu ya. Yang D bersaing, ini berarti kompetisi. Yang E Mm-mm. tim bekerja secara independen. Independen itu berarti hanya untuk dirinya sendiri gitu ya, tanpa adanya interaksi. Ya, Berarti dia nggak bisa kerjasama dengan orang lain. 37. Jawabannya apa, Bu? 37 jawabannya B. Ya, jawabannya adalah apa tujuan utama dari teknik kerja sama tim? Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerjasama antara tim. Tim. Betul. 38 sekarang. 38 B. Ya, apa yang merupakan peran penting dari seorang anggota tim? Peran pentingnya adalah berkolaborasi dengan Berkolaborasi anggota lain untuk mencapai tujuan bersama. bersama. Next, 39. 39 jawabannya B. Mm. Mengapa penting untuk memahami tanggung jawab anggota tim? Kenapa penting, Bu? Untuk Untuk memastikan bahwa memastikan bahwa satu tiap anggota anggota tahu tugas dan kontribusinya. musim 40 sekarang. 40 Apa yang jawabannya D. dimaksud dengan strategi membangun tim yang efektif? Jawabannya apa, Ibu? Jawabannya salah, aku. Jawabannya D, membagi tugas secara Oh, acak untuk koordinasi. Salah tadi ya? kan strategi. Kalau tanpa koordinasi berarti ya tinggal dikasih tugas-tugas aja dong. Nggak di apa namanya nggak Iya. Oh. kan. Berarti jawabannya adalah Iya. mengembangkan hubungan positif dan komunikasi yang terbuka Masih antara terbuka. anggota tim. 41. 41 B, Bagaimana teknik-teknik kerjasama tim dapat diterapkan dalam lingkungan kerja? Apa jawabannya, Bu? dengan mempromosikan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara anggota tim. Ya, dengan mempromosikan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara anggota tim. Betul sekali. Next, soal nomor 42. 42 jawabannya B. Apa yang dimaksud dengan peran anggota tim dalam kerjasama tim? Jawabannya adalah B, B. berkontribusi sesuai dengan Berkontribusi peran. sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang diberikan.
Next, soal nomor 43. 43 jawabannya B. Ya, betul ya. Mengapa penting untuk membangun dan mempertahankan tim yang efektif? Kenapa penting? Untuk Untuk mencapai mencapai tujuan tujuan bersama bersama dengan efisien dan itu. efektivitas. 44. Apa yang 44 merupakan jawabannya teknik penting dalam kerja sama tim? B. Apa? Mengembangkan komunikasi Membangun terbuka komunikasi dan terbuka saling dan saling percaya. percaya antara anggota tim. Tim. 45. Terakhir. Apa yang dimaksud dengan 45 tanggung B. jawab anggota tim? Jawabannya adalah Yang B. ya, berkolaborasi dengan anggota Berkolaborasi. lain untuk mencapai tujuan bersama. Oke, tapi soalnya masih banyak yang lainnya. Jadi saya akan share soal yang lain. Oke, kita lebih cepat ya karena udah saya kasih PR dulu sebelumnya sama Bu Suatun. Next, bentar, saya buka dulu filenya. Tambahan di malam hari ini itu ada di soal, bentar ya Bu, belum download berarti. Soal sosial kultural ya hari ini ya. 40 soal lagi masih kuat, Bu. Langsung dikerjain ya? Mm-mm, langsung. Bisa ya. Tapi ini 20 soal dulu. 20 soal dulu yang sekarang. Hmm, Dicoba dulu ya, Bu. tapi ini udah ada jawabannya sih. Bentar. Eh, Oh, em, mm-mm. Nggak bisa ditutupin ya. Bentar, Bu. Saya kali atau ini langsung dibahas aja, tah? ya langsung dibahas aja deh ya. Nanti Iya. buat besok aja nanti berarti lebih banyak ya soalnya ya. Mm-mm. Bentar, aku buka dulu filenya. Karena masih ada banyak sih kan kita 3 kali pertemuan lagi ya. Jadi masih Iya. apa namanya? Saya tuh masih banyak file-file soalnya yang apa namanya? Itu yang kemarin di waktu diajarin di dinas pendidikan gitu. Walaupun mereka 6 kali pertemuan tapi mereka tuh dikasih PR dulu. Jadi pas di hari belajar tuh udah tinggal bahas soal. Mm-mm. Itu Bu. Oke, sekarang Iya, kita enaknya kayak gitu ya. Jadi lebih efektif tuh ya, Bu. jadi nggak ada penjelasan lagi langsung bahas aja. Kan udah Mm-mm. mengerjakan sendiri kan. Iya. Hmm. Masih ada nanti yang matematika belum, kan ada matematika juga ya. Nanti matematika Iya. mungkin di Jumat, hari Jumat malam Sabtu. Kalau yang untuk penata itu sampai besok, penata sama sosial tuh besok. Targetnya nanti yang Mm-mm. terakhir manajerial aja. Gitu. Next, Oke. sosial kultural. Anda adalah seorang guru daerah di provinsi X di daerah tersebut. Masyarakatnya terbiasa berburu dan mengonsumsi telur burung maleo. Padahal burung Hmm. maleo termasuk satwa langka yang dilindungi. Apa yang Anda lakukan terhadap hal ini? Jawabannya adalah Jawabannya D. Udah ada. ya. Kalau misalnya jadi seorang guru di daerah X, misalnya kita sebutnya lagi di Kalimantan nih. Misalnya kan yang paling banyak apa namanya satwa terlindungi kan di sana ya, Kalimantan, Papua, Sulawesi kan yang masih banyak satwa terlindungi. Berarti kalau jawabannya A, tidak ingin ikut campur dengan hal tersebut karena hal tersebut tidak bertentangan. Nah, ini salah. Berarti kita sudah Mm-mm. mendukung orang lain untuk apa namanya ngambil satwa yang dilindungi gitu kan. B, melaporkan pada Iya. pihak berwenang, ini benar. Yang B, tapi ada yang lebih tepat ya. Memfoto dan Mm-mm. menguploadnya ke media sosial, benar nggak? Sebenarnya benar kalau misalnya di situ tuh di daerah itu tuh susah untuk dilaporkan kan. Kalau misalnya di hutan kan susah nih, nggak ada pemerintahan. Nah, itu bisa difoto dan upload biar lebih viral, mungkin nanti akan lebih sampai nih ke pemerintahan gitu ya. Yang D, mengkomunikasikan hal tersebut kepada ketua adat. Nah, kalau misalnya di daerah itu ada ketua adatnya, kalau nggak salah tuh di Kalimantan yang masih ada suku adat ya, dekat IKN itu ada Mm-mm. suku adatnya.
Jadi setiap daerah kayak Kalimantan, Sulawesi itu mereka punya apa namanya? Punya suku adat. Beda kalau di Jawa. Kalau di Jawa mungkin kalau kita tuh adatnya itu kayak keraton. Nah, kalau di mereka ada suku Dayak. Mereka juga punya punya apa namanya? Punya suku adat gitu ya. Kalau mereka lebih ke suku adat. Kalau kita kan di Jawa tuh lebih ke keraton. Karena kan adanya Sunan Wali Songo tadi ya. Perbedaannya itu. Kemudian, kalau misalnya membuat daerah penangkaran khusus agar populasi burung maleo tetap terjaga, ini bisa dilakukan, tapi di sini salah nih jawabannya tanpa menimbulkan konflik dengan suku tersebut. Kalau misalnya pengen adanya populasi biar ada terjaga, ini boleh, tapi sangat tidak mungkin sekali ya untuk dilakukan penangkaran khusus. Ini kan burungnya itu kan sangat apa namanya langka gitu kan. Maka jawaban yang tepat yang poinnya paling banyak adalah di D. Baru nanti di yang poin B, kemudian poin C, poin A, Mm-mm. dan yang terakhir poin E gitu. Tadi soal yang sebelumnya benernya berapa Bu? Salahnya berapa? Yang penata tadi. Satu. Salahnya masih masih banyak, salahnya masih 6 Oh, dari nah. 45 Benarnya soal. 40 berapa tadi? 40 Kan soal 45, aku salahnya 6 berarti benernya 9 ya. 39. 39 ya. Satu soalnya berapa poin sih? 5 atau 4 ya? 4 kalau nggak salah 4 poin. Berarti 156. Eh, kayaknya 5 poin deh. Sebentar, Bu. Kali 5. 195 nilainya yang tadi. 50. Iya, tapi 195. kalau yang salah 0 ya, kalau penata tuh ya. Kalau yang salah 0. Nggak minus 1 enak. Maksudnya minus 1 kan? Kalau yang Iya. salah. eh, Oke, next soal nomor 2. Karena kebutuhan tenaga pendidik di daerah sangat besar, Anda ditugaskan dengan beberapa guru senior untuk menjadi sukarelawan di daerah perbatasan yang rentan konflik antara warga. Padahal Anda baru saja diangkat menjadi ASN dan belum lama menikah. Maka sikap Anda adalah, kalau jawabannya A, berdiskusi dengan guru lain yang mendapatkan tugas. Ini nggak tahu nih guru lainnya siapa, kan baru diangkat kan. Yang B, Mm-mm. berangkat mengikuti keputusan atasan untuk membantu memajukan pendidikan. Ini ya udah oke aja walaupun di daerahnya di Papua misalnya. Yang C, bersedia menjalankan tugas tanpa berani membantah sedikit pun perintah dan kebijakan yang dikeluarkan atasan. Yang D, menolak dengan halus dan mengusulkan guru lain yang berkompeten, lebih kompeten. Ini nggak tahu nih kalau mau diusulkan siapa yang mau diusulkan kan yang jawaban D. Mm-mm. Next, soal nomor selanjutnya nomor 6. Nomor 6. Jawaban yang E, menerima dan mendiskusikan hal tersebut dengan keluarga di rumah agar bersiap-siap dengan segala kemungkinan di masa depan. Maka jawabannya adalah yang paling tepat itu B, berangkat dengan mengikuti keputusan atasan. Karena kan ini sudah diputuskan gitu ya, tapi dapat poin juga di poin yang E yang cukup besar. Menerima dan mendiskusikan hal tersebut dengan keluarga di rumah agar bersiap-siap dengan segala kemungkinan di masa depan. Jawabannya adalah yang B ya, yang paling tepat. Sebentar ya Bu ya. Baik, nomor 3 Bu sekarang. Udah dibaca belum soalnya? Soal nomor 3, saat jam pergantian shift pengawas, guru yang akan menggantikan Anda mengawasi belum juga datang, padahal murid-murid di kelas tersebut sedang melaksanakan ujian kenaikan kelas. Sikap Anda
adalah A. Tetap melanjutkan mengawasi meskipun merasa sangat kesal. B. Mengingat para murid agar tetap bersih, tetap tertib, dan tidak mencontek sampai guru pengawas selanjutnya datang. Sebelum Anda meninggalkan kelas, C. Menelpon guru pengawas selanjutnya agar Anda harus buru-buru pergi. D. Tetap melakukan pengawasan sambil menunggu rekan saya datang. Segera meninggalkan kelas karena tugas saya sudah selesai sesuai jadwal. Jawabannya D. Tetap melakukan pengawasan sambil menunggu rekan yang lain datang. ya, tetap melakukan pengawasan sambil menunggu rekan saya datang. Jawabannya adalah di poin D yang paling tepat. Tapi ada juga yang tepat itu di poin yang B. Mengingatkan para murid tadi agar tetap tertib dan tidak mencontek sampai guru pengawas selanjutnya datang sebelum Anda meninggalkan kelas. Poin yang ketiga yang dapatnya poinnya 3 adalah A. Tetap melanjutkan mengawasi meskipun merasa sangat kesal. Kemudian D. Tetap melakukan pengawasan sambil menunggu rekan saya datang. Dan E. Segera meninggalkan kelas karena tugas saya sudah selesai sesuai dengan jadwal. Jawabannya adalah yang D ya. Next, soal nomor 4, Ibu. Soal nomor 4, Bu. Soal nomor 4. Arus informasi melalui berbagai media sosial yang berjalan sangat cepat seringkali memunculkan berita-berita hoaks tanpa sumber yang jelas. Hal ini tentu membuat orang-orang bahkan anak muda terprovokasi, saling berdebat, bahkan saling merendahkan satu sama lain. Sikap Anda sebagai guru terkait hal ini, A. Mengingatkan para murid untuk waspada dengan judul-judul berita yang provokatif dan aktif mengikuti sumber-sumber berita yang kredibel. B. Mengingatkan para murid untuk tidak mudah terbawa emosi dan ikut berkomentar secara negatif. C. Meminta orang tua untuk membatasi penggunaan media sosial untuk hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan saja. D. Mengajak orang tua untuk aktif mendampingi saat berselancar di dunia maya sambil mengecek fakta-fakta yang berita yang muncul. Mengajak para murid untuk senantiasa membaca berita secara keseluruhan sebelum memutuskan benar tidaknya berita itu. Jawabannya A. Ya, Mengingatkan para murid untuk waspada. yang jawabannya yang jawabannya poinnya 5 adalah yang jawaban A. Sebentar ya Bu ya. Tadi saya izin untuk angkat telepon dulu ya Bu ya. Ya, emang enggak. Panggil.
Oke, halo Bu, maaf ya Bu. Ada telepon sebentar. Oke, kita lanjutkan lagi tadi hmm, nomor ini ya, nomor 4 tadi ya. Arus Ya, informasi melalui berbagai media sosial yang berjalan sangat cepat, seringkali memunculkan berita-berita hoax tanpa sumber yang jelas. Hal ini tentu membuat orang-orang, bahkan anak muda, terprovokasi, saling berdebat, bahkan saling merendahkan satu sama lain. Sikap Anda sebagai guru terkait dengan hal ini adalah berarti diingatkan dulu nih kan dia kan si orangnya ini yang pakai media sosial ini suka berita-berita hoax tanpa sumber. Berarti kan akhirnya kan buat berita hoax dan muncul apa namanya perdebatan-perdebatan gitu ya. Nah, sikap Anda sebagai guru terkait hal ini atau sikap kita sebagai orang apa namanya sebagai masyarakat ya bisa juga ya mengingatkan misalnya pada anak untuk waspada dengan judul-judul berita yang provokatif dan aktif mengikuti sumber-sumber berita yang kredibel. Jadi ya udah nontonnya yang bener-bener aja yang nggak ada hoax, unsur hoax gitu ya. Kemudian poin yang benar juga adalah di poin yang D, mengajak orang tua untuk aktif mendampingi anaknya. C. Meminta orang tua untuk membatasi penggunaan media sosial. E. Mengajak para murid untuk senantiasa membaca berita secara keseluruhan. Dan yang terakhir di poin B. Mengingatkan para murid untuk tidak mudah terbawa emosi dan ikut berkomentar secara negatif. Oke, kita lanjutkan soal nomor 5, Ibu. Silakan dibaca soalnya. Soal nomor 5, Bu Suatu, masih di mute? soal nomor 5, jika salah seorang guru senior di sekolah Anda mengusulkan suatu ide program guru murid yang unik namun beresiko tinggi mengganggu ritme kerja, apakah Anda sulit untuk menolaknya? A. Jika program tersebut tidak berpengaruh besar dengan evaluasi kinerja saya, maka saya akan terima. Hmm? B. Saya akan tetap menerimanya dengan senang hati karena itu saran guru yang lebih senior. C. Hmm? Saya akan tetap menerimanya selama guru tersebut bertanggung jawab penuh pada keberhasilan program. D. Hmm? Saya akan menolaknya secara baik-baik jika program tersebut jauh dari kompetensi saya. E. Hmm? Saya akan mencari tahu lebih dulu apa yang menjadi tujuan program sebelum memutuskan untuk menolaknya. Jawabannya yang D. Bisa Ya, juga jawab. yang E ya. Bisa juga yang E. Jika ada adalah seorang guru senior di sekolah mengusulkan suatu ide program yang unik untuk namun beresiko tinggi mengganggu ritme kerja. Apakah Anda sulit untuk menolaknya? Bisa di poin D dulu ya. Saya akan menolaknya secara baik-baik jika program tersebut jauh dari kompetensi. Kalau misalnya nggak sesuai nih misalnya gurunya itu apa namanya jadi guru musik gitu ya sedangkan gurunya tuh nggak tahu dengan program itu maka bisa di apa namanya ditulis secara baik-baik tapi juga bisa di poin E saya akan mencari tahu terlebih dulu ya apa yang menjadi tujuan program sebelum memutuskan untuk menolaknya. Oh ya, itu jawabannya. Kalau misalnya sudah tahu belum tahu programnya itu bisa di poin E. Tapi kalau misalnya ini di soalnya itu kan dia berisiko tinggi mengganggu ritme kerja. Nah, namun beresiko tinggi mengganggu ritme kerja berarti sudah tahu nih kalau misalnya program ini tuh bisa mengganggu ritme kerja, maka bisa di poin D. Menolaknya secara baik-baik jika program tersebut jauh dari kompetensi saya. Nah, nanti kalau misalnya akhirnya dikerjakan setengah-setengah, kan hasilnya nggak maksimal seperti itu ya. Oke, next soal nomor 6. Silakan dibaca Ibu soalnya. Soal nomor 6. Soal nomor 6, membina persatuan dan kesatuan digabungkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, mengandung makna bahwa A. Kemampuan adaptasi adalah hal yang penting dalam bergaul. B. Adat istiadat dan norma masyarakat adalah hal yang harus dilestarikan. C. Dalam pergaulan tidak membedakan suku maupun agama. D. Kebudayaan daerah tidak dapat digantikan oleh budaya lain. E. Keanekaragaman adalah yang mustahil untuk disatukan. Jawabannya yang tepat adalah yang C. Dalam pergaulan tidak membedakan suku maupun agama. Ya, membina persatuan kesatuan dihubungkan dengan adanya namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu kan artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Maka jawaban yang paling tepat adalah tidak membedakan suku maupun agama.
Gama. Jawabannya adalah poin C. Nah, poin B juga benar. Adat istiadat dan norma masyarakat adalah hal yang harus dilestarikan. Ini bisa poin ini. Kemudian poin A, kemampuan adaptasi adalah hal yang penting dalam bergaul. Kemudian D, kebudayaan daerah tidak dapat digantikan oleh budaya lain. Betul. Keanekaragaman adalah mustahil untuk dilestarikan. Nah, ini juga, ini salah nih. Jelas-jelas salah poin E ya. Oke, next, nomor 7. Silakan dibaca soalnya, Bu, nomor 7. Bentar lagi ngelek, Bu. Oh, nge-like Soal ya. nomor 7, pernyataan berikut ini yang menurut Anda bukan faktor utama penyebab terjadinya konflik dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara adalah A. Mhm. Perbedaan individu, B. Perbedaan ideologi, C. Perbedaan kepentingan, perbedaan latar belakang kebudayaan, perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Jawabannya D. Perbedaan latar belakang kebudayaan. Ya, pernyataan berikut ini yang menurut Anda bukan faktor utama penyebab terjadinya konflik. Konflik adanya penyebab adanya masalah dalam kehidupan Ya. Indonesia nih misalnya itu adalah perbedaan latar belakang budaya atau latar belakang kebudayaan ya. Kalau perbedaan individu ini pasti benar, ideologi juga sama. Perbedaan kepentingan, nah apalagi kepentingan ya, saling sikut nih misalnya gitu ya kalau di dunia kerja gitu kan. Kemudian perubahan nilai yang cepat dan mendadak di masyarakat. Ini perubahan nilai yang cepat itu kan kalau sekarang udah apa namanya semuanya serba digital gitu ya. Jadi ya apa namanya banyak sekali bahkan anak-anak kecil yang sudah menggunakan gadget ini kan masuk ke perubahan nilai yang cepat gitu ya. Next, nomor 8. Nomor 8 Ibu, Nomor soal 8, suatu hari ketua adat di daerah Anda bertugas mengundang Anda untuk menghadiri suatu upacara adat. Seluruh tamu undangan tampak menikmati hidangan yang disajikan, kecuali Anda karena ada beberapa hidangan yang tidak sesuai dengan selera Anda. Sikap Anda adalah Mhm. A. Memakan hidangan yang saya sukai saja, B. Memakan setiap hidangan yang disajikan untuk menghormati ketua adat, C. Mencari alasan agar bisa pulang lebih dulu sehingga tidak harus memakan hidangan tersebut, D. Memakan sedikit saja karena saya memang tidak menyukainya. E. Mengatakan pada pemilik rumah jika saya tidak menyukainya. Jawabannya B. Memakan setiap hidangan yang disajikan untuk menghormati tetua adat. Mm-mm. Ini biasanya daerah Kalimantan. Kalau mungkin Ibu Usatun sudah pernah ke Kalimantan kah? Belum? Belum ya. Kalau di Kalimantan tuh punya adat itu kalau dihidangin makanan atau minuman itu wajib gitu ya dimakan. Kalau nggak dimakan itu nanti ada bahaya buat diri kita gitu. Itu adat istiadatnya di Kalimantan. Apalagi yang Kalimantan dekat IKN itu Kalimantan apa ya IKN ya? Barat ya? Barat atau timur ya Bu ya? Yang IKN ya? Saya lupa Kalimantan Kurang apa. tahu, Bu. Nah, itu kan ada apa namanya? Ada suku adat di sana dan kalau misalnya kita tidak makan atau tidak minum dari yang apa mereka hidangkan itu mereka pertama tersinggung dan yang kedua akan celaka bagi diri kita gitu ya. Kalau di Jawa kan berbeda ya, suku Jawa kan sama suku Mm-mm. Kalimantan, suku di Sumatera juga berbeda, suku di Sulawesi juga berbeda gitu. Jadi punya apa namanya punya konsep yang berbeda-beda kalau di Sumatera karena saya lama 10 tahunan lah ya kurang lebih di Sumatera Aduh, eh jauh banget. Lama banget. lumayan gitu ya kalau di sana adatnya itu eh, kurang lebih karena dari teknologi dan digital kan kurang lebih sama kayak di Jawa ya pesatnya gitu ya perkembangan Mm-mm. pesatnya kalau yang di Kalimantan kan sangat apa namanya memang ada perkembangannya cuman nggak terlalu apa namanya nggak terlalu seperti di Sumatera. Kalau di Sumatera tuh hampir semua daerah tuh sudah ada internet, sudah ada akses apa namanya listrik dan sebagainya gitu ya. Namun memang masih ada beberapa daerah yang pelosok gitu kan. Nah, kalau dari sisi adat-adat budayaannya kurang lebih sama dengan Jawa, cuman ada beberapa hal perbedaan dalam segi makanan gitu ya. Kalau di sana kurang lebih bersantan, kalau di Jawa itu kan manis dan pedes gitu ya gitu. Nah, ini misalnya dicontohkan karena di sini ketua adat. Biasanya ketua adat tuh banyaknya daerah Kalimantan.
Karena di sana tuh suku Dayak itu Mm-mm. masih apa namanya masih sangat kental gitu ya. Dayaknya itu emang bener-bener masih sangat kental banget kalau di Kalimantan. Nah, suatu hari ketua adat di daerah Anda bertugas mengundang Anda untuk menghadiri suatu upacara adat. Nah, ada upacara adat mungkin bisa juga di ini mungkin di Bali ya. Bali kan masih ada ya adat Bali kan. Masih. Tapi itu Mm-mm. lebih ke ini, lebih ke agama ya kalau Bali ya. Karena kan kurang lebih kan Mm-mm. agamanya Hindu kan. Nah, seluruh tamu undangan tampak menikmati hidangan yang disajikan, kecuali Anda karena ada beberapa hidangan yang tidak sesuai. Misalnya, nggak bisa makan daging babi, ini kan nggak bisa dimakan ya. Nah, sikap, tapi ini di sini selera Anda. Berarti kan, oh aku nggak suka makan jeruk nih misalnya. Nah, sikap Anda adalah, ini nggak boleh kalau misalnya kita tolak. Tapi kita memakan setiap hidangan yang disajikan untuk menghormati tetua adat. Walaupun makannya satu itu nggak apa-apa, tetap harus dimakan. Memakan hidangan yang saya sukai saja. Boleh nggak sih kita makan yang kita sukai aja? Ya boleh-boleh aja kalau misalnya di suatu makanan itu kayak jeruk misalnya alergi gitu ya. Nanti bisa disampaikan kenapa nggak dimakan. Tuh, jadi intinya di poin 8 ini disesuaikan lagi dengan soalnya karena di soalnya ini adalah sesuai dengan selera, maka memakan setiap hidangan yang disajikan untuk menghormati tetua adat. Jawabannya adalah poin B ya. B ya jawabannya ya. Oke, next soal nomor 9. Lanjut dibaca dulu Bu ya, nanti 11 sampai dengan 20 saya yang baca soalnya. Soal nomor 9, minggu depan guru dari mata pelajaran yang sama dengan Anda akan cuti selama seminggu karena harus mengikuti acara keluarga di kampung dan Anda dimintai tolong untuk menggantikan tugasnya selama cuti tersebut. Sikap Anda terkait hal tersebut adalah A. Biasa saja karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda. B. Meminta tolong pada guru lain. C. Menanyakan kepada guru yang bersangkutan perihal kepentingan kegiatan tersebut. D. Memintanya untuk mempertimbangkan kembali karena tugas mendidik murid adalah hal yang lebih utama. E. Dengan senang hati membantunya karena suatu hari saya mungkin memerlukan bantuannya. Jawabannya yang E. Ya, jawabannya yang E ya. Minggu depan guru dari mata pelajaran yang sama dengan Anda akan cuti selama seminggu karena harus mengikuti kegiatan atau acara keluarga di kampung dan Anda diminta tolong untuk menggantikan tugasnya selama cuti tersebut. Sikap Anda terkait hal tersebut adalah ya bisa dibantu ya karena tadi satu satu mata pelajaran kan, misalnya pelajaran IPA gitu ya. Berarti ya dibantu misalnya dikasih tugas mungkin muridnya gitu ya biar nggak ribut atau dikasih materi sama ibu untuk mengisi juga di kelas A misalnya. Dengan senang hati membantunya karena suatu hari mungkin akan memerlukan bantuannya. Misalnya nanti Bu Suatonya yang cuti gitu ya. Bisa dibantu. Mungkin kalau misalnya di bagian rumah sakit ada yang sama-sama di bagian informasi kan kalau admin kan nggak mungkin satu ya. Ada dua biasanya kan kalau yang di bagian depan atau reservasi. Iya, ada. Ya, kalau misalnya salah satunya cuti, berarti kan yang menggantikan tugasnya orang cuti itu kan yang orang temennya nih. Nah, misalnya Mm-mm. temennya juga cuti, nanti digantikan sama temennya yang satunya gitu ya. Jadi saling membantu. Oke, soal nomor 10. Soal nomor 10, Anda adalah seorang guru di daerah terpencil di Pulau P. Anda ketahui kebanyakan murid di tempat Anda mengajar kesulitan untuk mendapatkan media belajar seperti alat tulis karena medan yang sulit dan jauh dari pusat kota. Sementara kesadaran orang tua murid untuk melek huruf juga masih minim. Mengenai hal tersebut, sikap Anda adalah A. Mengutamakan kegiatan belajar mengajar yang mengutamakan metode lisan dan menghafal, sehingga para murid tidak perlu media tulis, dan mengajak orang tua murid untuk membeli alat tulis di pusat kota bersama-sama. C. Meminta agar murid rajin ke sekolah sehingga tidak tertinggal dalam mata pelajaran. D. Bergerak secara masif dari rumah ke rumah untuk menjelaskan pentingnya alat tulis sebagai media pembelajaran. Menggunakan media tulis yang bisa ditemukan dengan mudah dari alat sekitar untuk meningkatkan minat baca tulis murid. Ya, Jawabannya jawab. yang E. Mm-mm. Anda adalah seorang guru di daerah terpencil di Pulau P. Anda ketahui kebanyakan murid itu di tempat Anda mengajar kesulitan untuk mendapatkan media ajar, seperti alat tulis, karena medan yang sulit dari jauh di pusat kota. Ini contohnya di Sulawesi atau Kalimantan lagi ya, atau Papua nih. Papua pegunungan misalnya, yang sangat real ya, yang hanya bisa diakses oleh helikopter gitu kan. Sementara kesadaran orang tua murid untuk melek huruf juga masih minim mengenai hal tersebut.
Maka sikap Anda adalah menggunakan media tulis yang bisa ditemukan dengan mudah dari alam sekitar untuk meningkatkan minat baca tulis murid. Ini bisa mungkin diterapkan di Papua ya, karena Papuanya Papua pegunungan yang hanya ada dilintasi oleh helikopter. Itu kalau misalnya Ibu lihat video di YouTube ataupun di platform yang lain, nah itu kan cuma satu akses ya. Sekolah cuma ada satu, dokter juga cuma ada satu, perawat cuma ada satu gitu ya, guru juga cuma ada paling banyak tuh 5 gitu ya. Sehingga kan emang bener-bener nggak punya gadget, nggak punya buku aja nggak ada gitu loh, apalagi sepatu gitu kan. Nah ini contohnya misalnya di daerah tersebut, maka jawaban yang paling tepat adalah E, menggunakan media tulis yang bisa ditemukan dengan mudah. Media tulisnya apa? Kalau di itu, karena nggak ada buku atau misalnya ada buku tapi nggak ada pulpen gitu ya, pulpennya bisa diisi tinta, tintanya dari tinta apa, tinta cumi-cumi misalnya, kan ada tinta hitam itu kan bisa dibuat nulis gitu ya. Contohnya kalau misalnya sangat jauh dari pusat kota gitu ya, nggak ada yang jualan, gitu contohnya. Next soal nomor 11, saya yang baca ya. Menjelang Hari Kemerdekaan, kampung Anda berencana untuk mengadakan berbagai event kesenian Betawi. Namun, saat rapat diadakan beberapa warga tidak setuju karena ada warga yang bukan orang Betawi dan ingin agar kesenian yang diadakan bersifat plural. Sebagai ketua rapat kegiatan, sikap Anda. Nah, ini misalnya kita sebagai ketua rapat, maka yang akan kita lakukan adalah yang pertama, melakukan rapat tertutup dengan warga mayoritas Betawi untuk mencari solusi yang terbaik. B. Meminta agar warga minoritas tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut karena ini sudah menjadi keputusan bersama. Memberikan ide lain agar semua warga dapat berpartisipasi di dalamnya tanpa merasa dikucilkan, menampung semua saran yang diberikan untuk kemudian disaring dan diputuskan secara musyawarah, mencoba memahami keberatan warga yang tidak setuju karena perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam rapat. Maka jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah menampung dulu. Nih, karena sebagai ketua, maka yang akan kita lakukan adalah menampung semua saran yang diberikan untuk kemudian disaring dan diputuskan secara musyawarah. Nah, lanjut nomor A yang poinnya 4, poin C, poin E, dan poin B yang terakhir. Soal nomor 12. Anda adalah seorang penyuluh pertanian di sebuah kecamatan. Sesuai dengan program pemerintah yang terbaru, semua petani diharapkan menggunakan bibit yang telah disediakan oleh pemerintah. Karena harga beli yang lebih murah dan bertujuan menyamaratakan metode tanam agar hasilnya lebih maksimal. Namun, setiap diadakan penyuluhan, tidak banyak warga yang datang dan tertarik dengan program tersebut. Sikap Anda terkait dengan hal tersebut adalah A. Menyebarluaskan manfaat penyuluhan pada semua warga dengan brosur. B. Melibatkan perangkat desa setempat aktif, mengajak warga untuk mengikuti penyuluhan. C. Mencari tahu alasan kurangnya minat warga mengikuti penyuluhan dan melakukan sosialisasi dengan ajang sana ke rumah warga. D. Memberikan penyuluhan pada waktu-waktu yang sudah disepakati, disertai pemberian sembako, agar warga lebih bersemangat ikut penyuluhan, dan E. Mendekati warga yang dianggap berpengaruh agar mengajak warga lain ikut dalam penyuluhan. Maka jawaban yang tepat dari soal nomor 12 ini adalah mencari tahu alasan kurangnya minat warga mengikuti penyuluhan dan melakukan sosialisasi dengan ajang sana ke rumah warga. Maka jawaban yang tepat adalah di poin yang C. Next, soal nomor 13. Oke, soal nomor 13. Berikut ini yang menurut Anda merupakan perilaku efektif menanamkan kepekaan keberagaman pada anak didik yang memiliki latar belakang agama, budaya, atau bahasa daerah di kelas sebagai seorang guru adalah, apa jawabannya Ibu? Ada poin A,
Mengembangkan sikap menghormati dalam berbagai aktivitas sekolah terhadap keberagaman. B. Memberikan kesempatan maksimal bagi seluruh siswa untuk mengekspresikan keunikan budaya, suku, ataupun adat yang dimiliki. C. Membuat peraturan kelas yang tidak diskriminatif pada kelompok multikultural yang ada. D. Mengajak anak untuk berdiskusi tentang cara hidup dalam keberagaman. Dan E. Memberikan teladan yang kuat dengan memperlakukan semua siswa secara adil dan tidak diskriminatif. Nah, menurut Anda, perilaku efektif menanamkan kepekaan keberagaman pada anak didik yang memiliki latar belakang agama, budaya, atau bahasa daerah. Maka memberikan teladan yang kuat dengan memperlakukan semua siswa secara adil dan tidak diskriminatif. Diskriminatif misalnya siswa yang orang Papua diejek misalnya sama temannya yang lain. Nah, ini kan sudah termasuk diskriminatif gitu ya. Next, soal nomor 14. Upacara perkawinan adat Jawa yang rumit dan kompleks. Kebiasaan berziarah ke makam keluarga yang sudah meninggal, membawakan oleh-oleh bagi tetangga setelah pulang berpergian, dan mengadakan syukuran merupakan contoh proses dari apa Ibu jawabannya? Internal and cultural sosialisasi, asosiasi, atau asimilasi. Jawabannya adalah sosialisasi dalam sistem budaya masyarakat Jawa. Karena di sini kan membawakan oleh-oleh. Nah, ini biasanya kan untuk bersosial ya. Next, soal nomor 15. Anda meminta murid-murid di kelas Anda untuk melakukan diskusi kelompok dengan anggota kelompok yang telah Anda tentukan. Kelas Anda kebetulan diisi oleh murid-murid dari berbagai latar belakang yang berbeda. Anda akan mengelompokkan murid-murid dengan cara murid-muridnya dikelompokkan dengan cara apa? Membuat murid-murid tadi akrab satu sama lain dalam satu kelompok agar mudah untuk bekerja sama, memilih murid secara acak tanpa membedakan dalam satu tim agar timbul kepekaan sosial, memilih murid-murid berdasarkan kemampuan akademiknya agar mudah mencapai target, mengelompokkan murid yang tidak akrab untuk melatih kerjasama dan mengontrol emosi, dan mengelompokkan murid berdasarkan dengan kesamaan budaya dan bahasa agar tidak terjadi miskomunikasi. Maka jawaban yang tepat adalah dengan adanya pengelompokan tadi yang bisa dikelompokkan adalah dengan memilih murid secara acak tanpa membedakan dalam tim. Misalnya membedakan suku, oh yang cewek cewek, yang cowok cowok, yang cantik cantik, yang ganteng ganteng. Misalnya membedakan suku, yang suku Jawa, suku Sunda gitu ya. Maka ini tidak bisa dilakukan. Sehingga dipilihlah murid-murid itu secara acak. Ada yang suku Sunda, Jawa, Papua dan sebagainya. Ada yang kulitnya hitam, putih, sawo mateng gitu ya. Nah, ini tidak bisa dibeda-bedakan. Selanjutnya, soal nomor 16. Dalam sebuah rapat kerja, pimpinan rapat meminta peserta memberi saran terkait dengan metode pengajaran baru untuk meningkatkan nilai rata-rata kelas menjelang ujian kenaikan kelas. Sikap Anda adalah apa sikapnya ketika dalam sebuah rapat itu pimpinan rapat meminta peserta memberikan saran, mendengarkan pendapat peserta lain sebelum memberikan pendapat tambahan atau sanggahan, memberikan saran yang sekiranya menguntungkan para pengajar dan meningkatkan semangat belajar siswa, memberikan saran sebisanya, memberikan sebanyak mungkin saran, dan mendukung saran dari peserta lain agar mufakat cepat dicapai. Maka jawaban yang tepat dari poin ini ketika dalam sebuah rapat kerja, pimpinan rapat meminta peserta. Nah, misalnya meminta guru. Dari pimpinan rapatnya, kepala sekolah meminta guru untuk memberikan saran terkait dengan metode pembelajaran baru untuk meningkatkan nilai rata-rata ujian sekolah, misalnya. Maka sikap Anda adalah memberikan saran yang sekiranya menguntungkan para guru dan meningkatkan semangat belajar untuk siswanya atau muridnya. Poin B yang tepat ya, dilanjutkan dengan poin A, poin C, E, dan yang terakhir D. Lanjut, nomor 17. Seorang klien datang untuk melakukan pendaftaran pasien BPJS, namun beberapa persyaratan tidak dibawanya, padahal klien tersebut sudah lansia dan datang sendirian. Maka sikap Anda adalah langsung memberikan pelayanan dan memintanya menyertakan syarat yang belum lengkap
pada kunjungan berikutnya, langsung memberikan pelayanan karena kurangnya persyaratan adalah hal yang biasa, meminta saran dari atasan untuk melihat apakah ada kebijakan untuk diberikan pelayanan, mengecek persyaratan apa saja yang kurang, barangkali bisa dilakukan pelayanan, menolaknya dan memintanya kembali jika persyaratan yang dibawa sudah lengkap. Nah, misalnya ada klien datang untuk melakukan pendaftaran pasien BPJS, pastinya di rumah sakit pernah ya Ibu ya, Bu Suatun ya? Bu, ada di room, Bu Iya, Suatun? sering banget Bu kejadian yang kayak gini nih. Biasanya ada pasien BPJS kan. Nah, namun beberapa persyaratannya tidak dibawa. Padahal udah lansia nih, udah nenek-nenek sekitar 80 tahun misalnya. Tetap sendirian, maka sikap Anda adalah Meminta kebijakan sih ke atasan. berarti minta saran ya. Minta saran Iya, dari betul. atasan untuk melihat apakah ada kebijakan untuk diberikan pelayanan. Ini tapi hanya beberapa rumah sakit ya mungkin ya yang memberikan kebijakan ini gitu ya. Oke. Iya, betul. Next, nomor 18. Suasana di lingkungan tempat tinggal Anda memanas karena ada salah seorang tetangga Anda yang dengan sengaja membangun pagar pembatas jalan karena merasa bagian jalan tersebut merupakan tanahnya. Akibatnya, warga tidak bisa melintas dan menjadi perdebatan warga dan menjadi perdebatan antara warga. Maka sikap Anda adalah mengingatkan warga, menahan diri untuk tidak untuk terlibat dalam masalah tersebut, melaporkan hal tersebut pada pihak yang berwenang bersama-sama warga lain langsung merusak pembatas, mengajak Pak RT dan perwakilan warga yang bersengketa untuk duduk bersama untuk ini merancang ya jawabannya, merancang solusi. Maka kalau misalnya tiba-tiba jalannya ditutup, aduh ini nggak bisa jalan ya, ribet ya ini ya. Jangan jangan langsung ya bisa jadi di demo sih karena dia menutup jalan gitu ya. Nah, berarti kan mengajak Pak RT dan perwakilan warga yang bersengketa untuk duduk bersama untuk merancang solusi. 18E. 19. Anda tengah bertugas untuk melayani pembeli karcis kereta dan antrian pagi itu cukup panjang. Di antara pembeli yang ada, Anda melihat seorang bapak yang meminta Anda untuk melayani lebih dulu karena memiliki kepentingan mendesak, maka sikap Anda adalah ini pembeli. Oh, ada ini misalnya pembeli karcis untuk melayani pembeli karcis kereta dan antrian pagi itu cukup panjang. Di antara pembeli yang ada, Anda melihat, oh Bapak tadi minta untuk duluan. Nah, maka sikap Anda adalah ditegur ya, menegur sikap Bapak tersebut karena tidak peduli dengan pembeli lain yang mengantri lebih dulu. Maka jawabannya adalah E, nomor 19. Next, nomor 20. Dalam suatu lingkungan kerja adalah hal yang wajar untuk bertemu dengan berbagai macam orang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Jika Anda memiliki rekan kerja yang cuek, arogan, senang mencari-cari kesalahan Anda, atau senang mengomentari hasil pekerjaan Anda sehari-hari, maka yang Anda lakukan adalah, nih misalnya di lingkungan kerja itu ada yang suka komen gitu ya, dan mencari-cari kesalahan. Maka sikap Anda adalah mencoba untuk memahami sikapnya dan meminta masukan dari rekan kerja lain agar terjalin hubungan kerja yang baik. Ini kalau misalnya orangnya tadi mau diajak komunikasi ya. Tapi kalau misalnya orangnya itu iri hati dan dengki, nah ini udah nggak bisa nih. Harus di cut off gitu ya. Ini nggak bisa jadi rekan kerja yang baik kalau misalnya orangnya tadi tidak memiliki empati gitu ya. Gitu Bu Uswatun. Masih sanggup 20 soal lagi? Bu? Bebas? Udah ngantuk belum? Hari Jumat Ibu libur nggak? Tanggal merah ya? Merah, Bu, libur. Oh, libur ya, berarti ya. Bentar, saya kalau kalau misalnya mau ada soal lagi, saya buka dulu filenya sebentar. Paket 3, paket 3 sosial kultural aja ya. Sosial kultural paket 3. Nanti minta dikirim file-filenya ya, Bu ya? Ada kan setiap malam saya kirimkan filenya Ibu ya. Iya, ya. Ah, Heeh. Ini kan di sini kan ada 40 soal. Jadi, mm-mm. eh
Kita bahas 20 soal aja, nanti besok kita bahas sisanya. Atau yang seadanya aja berapa soal gitu ya. Ntar, karena di sini saya tulisnya tuh langsung di 2 paket. Ntar ya, lagi di dulu filenya. Tadi yang ngerjain soalnya lama nggak, Bu? Soal yang pertama tadi yang saya kasih 45 soal. Berapa menit? Yang PR itu ya, Ah, itu berapa? lama sih. Ada Lama soalnya aku sambil kerja ngerjainnya. Nggak oh fokus ke soalnya di tuh, rumah Bu. Nggak di berarti ya. waktu. Heeh. Oh, nanti malam ini saya kirim, Bu ya. Kemarin maaf lupa saya ngirimnya. Malam ini saya kirim filenya nanti sekalian untuk soal besok, PR besok. Jadi nanti bisa dikerjakan mungkin malam-malaman ya, sambil rebahan ya. Iya. Kalau besok masuk kerja gak, Bu? Atau libur? Masuk. Masuk ya. Besok itu nanti kita di jam 8 ya, Bu ya, mulainya ya. Kan hari Jumatnya libur kan. Jadi jam 8 sampai dengan jam setengah 10 untuk besok. Jadi nanti pulang kerja mungkin Ibu Malam ya? Iya. ya bisa istirahat dulu gitu ya. Pulang kerja bisa istirahat dulu, nanti Iya. malamnya kita belajar jam 8. Oke, saya izin Oke. share screen file yang terbarunya. Sudah terlihat, Bu, soalnya? Iya. Sudah terlihat? Oke, silakan nomor 1, Ibu baca. Nomor satu, ketika bekerja di perusahaan event organizer, Anda sudah biasa mewarnai rambut karena tidak menjadi masalah bagi perusahaan. Namun, ketika mendapatkan tugas untuk mengerjakan proyek di suatu daerah, warna rambut Anda menjadi masalah karena stigma masyarakat yang buruk bagi orang yang mewarnai rambutnya. Anda pun mengubah rambut menjadi hitam agar mudah beradaptasi dengan budaya setempat, serta mampu menjalin kerjasama yang baik dengan warga sekitar. Jawabannya sangat setuju. Ya, jawabannya adalah sangat setuju ya. Ketika bekerja di perusahaan IO, wah kalau perusahaan IO ini banyak ya. Ada ini misalnya kayak Muslim Life yang biasa saya tahu ya. Kemudian kalau yang di Jakarta tuh ada yang Jakarta apa sih namanya JCC, yang biasanya di JCC itu saya lupa namanya apa. Nah itu kan event organizer, event organizer gitu ya. Dan sudah biasa mewarnai rambut karena tidak menjadi masalah bagi perusahaan. Namun, ketika mendapatkan tugas untuk mengerjakan proyek di suatu daerah, warna rambut Anda menjadi masalah karena stigma masyarakat yang buruk. Misalnya ke daerah apa namanya yang nggak boleh mengecat rambut, misalnya ke Kalimantan misalnya ya. Nah, aneh nih rambutnya dicat jadi warna ungu misalnya. Waduh, ini rambutnya dikasih cat apa gitu ya? Mungkin nanti masyarakat adatnya bingung gitu ya. Nah, Anda pun mengubah warna rambut tadi dari yang tadinya ungu jadinya hitam agar bisa adaptasi dengan masyarakat dan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan warga sekitar. Nah, betul. Jawabannya adalah sangat setuju. Next, soal nomor 2. Silakan Ibu dibaca Bentar. soalnya. Soal nomor 2, dalam rekrutmen sales marketing menggunakan komunikasi keterampilan menerima dan penampilan rambut keriting dan berkulit gelap. Jawabannya, dalam rekrutmen sales marketing mengutamakan berkomunikasi keterampilan menerima dan penampilan dengan rambut keriting dan berkulit gelap. Sangat tidak setuju. Ya, sangat tidak setuju. Kan ini kan mau ngerekrut jadi sales marketing. Nah, mengutamakan komunikasi, keterampilan menerima dan rambutnya itu harus keriting. Kalau yang mau masuk sales marketing rambutnya harus keriting misalnya. Gak boleh yang gak boleh yang rambutnya lurus, apalagi di rebonding gitu, smoothing gitu ya. Kan nggak diterima. Berarti rambutnya keriting, kulitnya gelap. Orang Papua ya misalnya ya, suku Papua ya. Nah, itu maka jawabannya adalah sangat tidak setuju. Ini kan termasuk diskriminatif, gitu ya. Oke, nomor 3. Silakan dibaca, Bu, soalnya. Nomor 3, ketika menjadi seorang pegawai baru,
Anda merasa kurang nyaman berada di lingkungan unit kerja karena rekan-rekan kerja mayoritas berasal dari daerah tertentu. Jawabannya sangat tidak setuju. Hmm. Ketika menjadi seorang pegawai baru, Anda merasa kurang nyaman berada di lingkungan unit kerja karena rekan-rekan kerja mayoritas berasal dari daerah tertentu. Nah, nggak nyaman karena merasa dikucilkan, padahal dia nggak dikucilkan. Maka jawabannya adalah sangat tidak Setuju. setuju. Betul. Next, soal nomor 4. Empat, Ibu. Alhamdulillah. Soal nomor 4, mengizinkan pendirian tempat beribadah bagi kelompok minoritas suatu masyarakat di lingkungan rumah. Jawabannya A, sangat setuju. Ya, mengizinkan pendirian tempat beribadah pada kelompok minoritas. Misalnya ada yang beragama apa ya? Hindu misalnya. Jarang kan kalau di Jawa ya Hindu ya. Kebanyakannya di Bali atau di Sumatera dan Kalimantan tuh banyak yang agamanya Hindu. Mau dibangun pura misalnya, pura tempat ibadahnya orang Hindu gitu kan. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Sangat setuju jawabannya. Soal nomor 5. Bentar masih nge-lag. Soal nomor 5. Maaf ya Bu, ini lama soalnya HP-nya. Soal nomor 5, berusaha untuk mempelajari bahasa daerah setempat agar mudah bersosialisasi dengan tetangga dan beradaptasi di lingkungan tempat tinggal. Sangat setuju. Ya, berusaha untuk mempelajari bahasa daerah setempat agar mudah bersosialisasi dengan tetangga dan beradaptasi di lingkungan tempat tinggal. Misalnya di Padang ya, Ibu Uswatun ditempatkan di Padang. Berarti kan mau nggak mau harus tahu ya bahasa Padang gitu kan. Jangan nanti orangnya pakai bahasa apa, nanti kitanya nggak cuman A, I, U, E, O gitu ya. Maka jawabannya adalah sangat setuju. Kita bisa mempelajarinya walaupun lama, sedikit demi sedikit gitu ya. Next, soal nomor 6. Untuk membentuk organisasi masyarakat, pemerintah setempat perlu mengundang seluruh elemen masyarakat dari berbagai kelompok dengan beragam suku dan latar belakang ekonomi yang berbeda. Maka jawaban yang tepat adalah, nah, buat ngebentuk organisasi masyarakat ini, pemerintah perlu mengundang seluruh elemen masyarakat dari beragam kelompok dengan beragam suku dan latar belakang ekonomi yang berbeda. Maka jawabannya adalah sangat setuju. Jawabannya adalah sangat setuju, Bu ya, karena di sini untuk membentuk organisasi masyarakat perlu mengundang elemen masyarakat dari berbagai kelompok. Nah, kayak misalnya tadi di suku Dayak gitu ya, perlulah dipanggil apa namanya ketua adatnya siapa, gitu ya. Next, soal nomor 7. Silakan dibaca Ibu soalnya. Soal nomor 7, ketika ditugaskan di tempat yang baru, Andi berusaha menyesuaikan diri dengan kebiasaan atau adat dari lingkungan setempat. Jawabannya sangat setuju. Jawabannya adalah sangat setuju. Nomor 8. Nomor 8 Soal silakan. nomor 8, bentar belum muncul. Soal nomor 8, ketika mendapatkan tugas dinas dari hari Minggu, ternyata rekan kerja Anda beragama Kristen dan meminta izin datang terlambat karena harus beribadah di gereja dulu. Anda pun mengizinkan dan bersedia menggantikan tugasnya. Jawabannya sangat setuju. Ya. Ketika mendapatkan tugas dinas hari Minggu, ternyata rekan kerja Anda beragama Kristen dan meminta izin datang terlambat karena harus beribadah di gereja dulu. Anda pun mengizinkan dan bersedia menggantikan tugasnya. Ya, betul. Jangan sangat setuju. Jangan nggak boleh harus masuk hari Minggu gitu ya. Dia kasihan dong. Ibadahnya cuma seminggu sekali gitu ya. Kalau Islam kan sehari 5 kali ibadahnya gitu ya. Next, soal nomor 9. Bentar. Soal nomor 9, sebagai anggota baru di keluarga Jawa, saya harus mengikuti berbagai rangkaian acara. Sebagai orang yang berasal dari suku Sunda, saya turut mengikuti adat tersebut karena saya akan hidup bersama dengan mereka sebagai keluarga. Jawabannya sangat setuju. Ya, jawabannya adalah sangat setuju. Sebagai anggota baru ya, bukan batu ya.
Sebagai anggota baru di keluarga Jawa, saya harus mengikuti berbagai rangkaian acara. Sebagai orang yang berasal dari suku Sunda, saya turut mengikuti adat tersebut karena saya akan hidup bersama dengan mereka sebagai keluarga. Misalnya ada yang orang Bandung tinggalnya di Jogja gitu ya. Maka eh, apa namanya? Ikut acaranya dengan ada adat istiadatnya, menggunakan bahasa Jawa, maka jawabannya adalah sangat setuju. 10. Nomor Soal 10. nomor 10, suatu hari Anda dimarahi oleh atasan karena datang terlambat mengumpulkan laporan kerja. Anda pun dinilai kurang bertanggung jawab dan mendapatkan penilaian kinerja yang buruk. Sedangkan penyebab keterlambatan pengumpulan laporan kerja tersebut adalah karena printer kantor yang bermasalah. Anda pun marah dan tidak menerima penilaian tersebut karena seharusnya perusahaan memfasilitasi semua sarana penunjang kerja karyawan. Poinnya sangat tidak setuju. Ya. Suatu hari Anda dimarahi oleh atasan karena terlambat mengumpulkan laporan kerja. Anda pun dinilai kurang bertanggung jawab dan mendapat penilaian kinerja yang buruk. Sedangkan penyebab lambatnya itu karena printer kantor yang bermasalah. Nah, Anda pun marah dan tidak menerima penilaian tersebut karena seharusnya perusahaan memfasilitasi semua sarana penunjang kerja karyawan. Karena di sini nih ada keterangannya. Anda pun marah, harusnya ngomong baik-baik ya. Ngomong baik-baik, disampaikan baik-baik kepada atasannya. Kalau misalnya penyebabnya adalah printernya rusak gitu. Atau bisa nih dikirim filenya, tapi udah mengabarkan dulu. Tapi di sini poin penting poinnya adalah Anda pun marah. Ini nggak baik. Maka jawabannya adalah sangat tidak setuju. Next, soal nomor 11. Soal nomor 11, ketika Anda mendapatkan tugas di daerah pelosok, Anda menghadapi permasalahan antara dua kelompok pemuda yang saling mengolok-olok hanya karena perbedaan etnis. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Anda menghampiri dua kelompok itu dan memberikan pemahaman serta mengedukasi tentang pentingnya menghargai perbedaan. Jawabannya A, sangat setuju. Ya, jawabannya adalah sangat setuju. Sebenarnya poin ini jawabannya antara sangat setuju sama sangat tidak setuju, Bu ya. Poin B, C, D ini hanya mengikuti gitu. 12. 12, Anda dimarahi dan dituduh oleh atasan, padahal kondisi tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Saya akan membiarkannya saja karena percaya kalau atasan akan memahami kondisi yang sebenarnya. Sangat tidak setuju. Ya, ini dimarahi dan dituduh atasan, padahal kondisi tersebut nggak sesuai. Misalnya difitnah gitu ya, maka dibiarin aja, ya udah nggak apa-apa. Nah, ini kan artinya kita tidak membela diri gitu. Maka jawabannya adalah sangat tidak setuju. 13. Anda berada di lingkungan kerja dengan rekan yang memiliki beragam karakter. Ada yang tak acuh, ada yang ramah, ada yang sering berkomentar dan sebagainya. Ketika sedang rapat, Anda berinisiatif untuk menyampaikan pendapat dan salah satu rekan kerja Anda menyanggahnya. Anda pun menganggap sanggahan dari rekan kerja tersebut sebagai bahan evaluasi diri agar mampu memiliki kinerja yang lebih baik. Maka jawabannya adalah sangat setuju. Karena kan di sini kan lingkungan kerja dengan punya bermacam karakter tadi ya. Maka jawabannya adalah sangat setuju. 14. Jika ada atasan memberi pendapat dan masukan kepada saya, maka saya akan selalu mengintrospeksi diri dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang saya lakukan. Maka jawabannya adalah sangat setuju. Next, nomor 15. Saat hendak berangkat ke kantor, tiba-tiba hujan turun dengan lebat. Padahal hari itu ada rapat penting, maka saya akan meminta untuk menjadwal ulang agenda rapatnya. Jawabannya adalah, nih, kalau misalnya berangkat ke kantor, tiba-tiba hujan turun dengan lebat. Padahal hari itu ada rapat penting. Maka saya akan meminta untuk menjadwalkan ulang agenda rapatnya. Gimana kira-kira, Bu? Penting rapatnya. Gak Sangat setuju? tidak setuju. Ya, bisa kan sekarang rapatnya itu kan bisa pakai online, Zoom Meet. Kalau misalnya dia nggak bisa join, sangat lebat hujannya, kan bisa naik Grab misalnya, bisa naik mobil. Atau kalau misalnya macet, banjir, nah itu baru menggunakan Zoom. Bisa disampaikan dulu gitu ya. Maka jawabannya adalah sangat tidak setuju.
setuju. Next, 16. Boleh dibaca, Ibu? Soal nomor 16, Anda diminta ketua divisi bekerja lembur untuk mempersiapkan presentasi besok. Namun, Anda sudah memiliki janji untuk mengantar ibu periksa ke dokter. Anda pun berusaha untuk segera menyelesaikan pekerjaan agar tidak lembur terlalu lama. Jawabannya sangat setuju. Ya, jawabannya adalah sangat setuju. Next, soal nomor 17. 4 soal lagi. Soal nomor 17, bentar. Dalam forum diskusi, memberikan kesempatan bagi pegawai baru untuk menyampaikan pandangan atau opini tentang proyek yang sedang dikerjakan. Jawabannya sangat setuju. Ya, jawabannya adalah sangat setuju. Dalam forum diskusi, memberikan kesempatan bagi pegawai baru untuk menyampaikan pandangan atau opini. Maka jawabannya sangat setuju. 18. Soal 18, Anda bersikap pasif dan menunggu untuk diajak terlebih dahulu saat bersosialisasi dengan warga masyarakat. Sangat tidak setuju. Sangat. Anda bersikap Hmm, pasif dan menunggu diajak terlebih dulu. Oh iya benar, jawabannya adalah sangat tidak setuju. Ini salah ya di poin ini ya. 18. Jawabannya harusnya yang E ya. Next, 19. Nomor 19, ketika Anda sedang bersantai di teras rumah, Anda melihat seorang ibu yang motornya mogok, sedangkan jarak bengkel terdekat masih 100 meter dari rumah Anda. Anda pun membantu mendorong motor ibu tersebut ke bengkel terdekat. Sangat setuju. Ya, jawabannya sangat setuju. Terakhir, Nomor 20, siang ini Anda menerima panggilan untuk mengikuti rapat penting. Ketika Anda berangkat untuk mengikuti rapat di tengah perjalanan, Anda melihat kerumunan orang di pinggir jalan. Ternyata terjadi kecelakaan dengan korban tabrak lari. Sedangkan Anda harus segera tiba di kantor untuk mengikuti rapat tersebut. Namun, Anda memilih untuk segera menolong korban dengan membawanya ke rumah sakit. Jawabannya sangat setuju. ya jawabannya adalah sangat setuju. Ketika ada yang apa namanya, ada tabrak lari tadi ya. Ini kalau nggak dibantu berarti terlalu gitu kan. Oke, nanti ini paket yang selanjutnya, paket yang 5. Ini nanti kita bahas besok ya. Ini nggak ada sangat setuju dan tidak setuju, tapi poin-poin jawaban seperti yang sebelumnya. Gitu, Ibu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita tuh nanti berapa pertemuan lagi berarti? Kamis, Jumat, Sabtu ya, Bu ya? 3 kali pertemuan lagi. Nanti besok terakhir penata layanan penata layanan yang malam ini saya kirimkan soalnya. 45 soal sama 20 soal lagi. Besok di 65 soal ya. Kemudian Mm-mm. untuk di hari Jumat ya, hari Jumat ya malam Sabtu nanti ada hitung-hitungan matematika. Nanti di malam Minggu kita belajar yang manajerial. Manajerialnya manajerialnya semua paketnya diselesaikan. 2 paket, kalau 2 paket 100 soal lebih lah yang manajerialnya. Gitu Bu, bisa dipahami? Nggak banyak kok. Ya, bisa, Bu. Tapi ini lumayan cepet ya, karena tadi udah dikasih PR dulu Bu. Kalau belum dikasih PR dulu lama nanti kan materinya ada yang nggak Iya, kebahas. Nah ini yang saya tuh. kirimkan di grup yang paket paket penata 2 sama itu dulu ya. Sama yang tadi sosial kultural 2 ya. Yang tadi yang baru kita Iya, bahas, yang paket yang sekarang, yang tadi barusan selesai, itu nanti di besok aja sekalian. iya. Ini yang paket 2 sama pertemuan 2 dulu berarti. Ini hari keberapa ya? Hari ketiga ya? Oh, ini hari Mm-mm. Rabu. Oke, pertemuan 3 berarti yang ini. Oh, ini. Eh, bukan yang ini. Salah, salah. Pertemuan 3. Ini paket 2. Bentar, Bu. Tadi nama filenya apa ya? Saya lupa.
Oh ini, pertemuan dua. Betul, pertemuan dua. Pertemuan dua. Materi. Oh, belum tidur sih. Ini udah selesai kan Bu ya? Aku mau keluar room dulu. Ya, baik. Ada pertanyaan sampai di sini, Ibu? Udah cukup? Udah cukup. Oh, udah cukup. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, terima kasih Bu. terima kasih.